Shalom Bapak Ibu, teman-teman, smart people dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya hari ini untuk mengisi Street Justice. Bapak Ibu, teman-teman, ada banyak hal yang boleh saya alami akhir-akhir ini ya. Mulai dari kesehatan, mulai dari keuangan, banyak hal lah Bapak Ibu teman-teman. Seolah-olah semuanya itu apa ya? Seperti mengalami sesuatu yang gak bisa ditolak gitu ya. Gak bisa ditolak, gak bisa diubah, gak bisa kita yang milih, gak bisa sesuai inginnya kita gitu ya. Tapi seolah-olah semuanya itu jadi gitu ya. Semuanya itu tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba aja gitu ya. Entah itu sesuatu yang baik, entah itu sesuatu yang tidak baik gitu. Tiba-tiba aja terjadi gitu ya. Tiba-tiba aja kita ngalamin dan kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu kondisi yang saya alami akhir-akhir ini ya Bapak Ibu ya. Terutama untuk kasus kesehatan dan lain sebagainya, saya mengalami banyak hal di tahun ini. Tetapi makin ke sini, saya hanya bisa belajar bahwa nggak bisa kita untuk memaksa sesuatu yang memang ya bukan peruntukannya untuk kita gitu. Saya belajar untuk menerima semuanya. Saya belajar untuk berserah pada apa yang terjadi gitu ya. Karena saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang seizin Tuhan bahasanya gitu ya. Dan di balik semuanya itu selalu ada pembelajaran, di balik semuanya itu selalu ada berkat yang mungkin bukan hanya untuk kita gitu. Tapi dengan kita mengalami, kita bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Dengan kita menceritakan bahwa oh jangan loh, kalau kamu seperti ini aku udah ngalamin seperti ini. Tapi dalam bentuk konteks yang berbeda, tidak sebagai seseorang yang menggurui, tetapi sebagai seorang teman yang bercerita pengalaman. Dan dari kasus saya, Bapak Ibu teman-teman, dengan setiap kali saya bertemu dengan banyak kolega, teman-teman gitu ya, bukan menjadi sesuatu yang membuat orang itu miris atau gimana gitu, tapi orang melihat bahwa ya harus belajar gitu untuk tidak melakukan kebodohan itu gitu. Bahwa dengan melakukan kebodohan itu ya kamu ngalamin yang saya alami gitu. Dan saya ngelihat dampaknya itu luar biasa gitu Bapak Ibu teman-teman. Di cycle-nya saya dengan teman pertemanan saya gitu. Bagaimana dengan peristiwa yang saya alami itu membuat orang-orang itu juga akhirnya sama-sama merawat diri gitu ya. Sama-sama untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Dan Bapak Ibu teman-teman, ketika saya um, diproses di dalam sakit penyakit ini, ada sesuatu yang seolah-olah gitu ya berbicara di dalam batin saya gitu. Entah ini
terlalu ngeroh, saya juga tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang bilang bahwa ini adalah jawaban doamu gitu. Entah saya doa kayak gimana, saya juga kurang tahu gitu ya. Tetapi saya ngelihat ada perubahan yang mendasar yang paling pertama tuh dari orang di dekat saya, yaitu istri saya gitu. Bagaimana dengan saya sakit seperti ini, ada sesuatu yang berubah gitu. Dia memulihkan dirinya dan kami pun mulai suami istri memulihkan kembali antar kami gitu ya. Bagaimana kami saling clash, saling tidak peduli dan lain sebagainya. Tapi dengan kejadian ini, istri saya mulai peduli gitu ya. Dan saya juga mulai nyaman untuk memberikan kepedulian saya kepada dia gitu. Dan dia juga sebaliknya. Dan saya melihat pun dengan orang tua dan anak pun semakin kesininya tuh asik gitu ya. Indah itu ngelihatnya gitu. Dan mungkin juga ini salah satu jawaban doa. Saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu. Tapi jelas itu sebuah musibah. Bagaimana saya punya penyakit, saya sempat drop, kena hipertensi gitu ya. Dan ini sudah jalan bulan masuki ke bulan kedua. Di bulan pertama itu saya ngerasa badan saya kayak melayang gitu ya. Melayang tuh artinya tidak kokoh gitu. Rasanya berjalan tuh kayak ada sesuatu yang kurang di badan saya gitu. Tapi di bulan kedua ini saya ngerasa ada sesuatu yang kuat di dalam diri saya gitu. Saya juga ngelihat banyak influencer-influencer kesehatan yang selalu mengatakan bahwa banyak banyak konsumsi protein untuk metabolis tubuh boleh pulih kembali. Akhirnya saya lebih banyak mengkonsumsi seperti telur, ayam, seperti itu. Karena dari hasil riset protein dari hewan tuh lebih bagus daripada protein daripada nabati. Lebih bagus katanya, lebih cepat diserap oleh tubuh. Jadi selama 1 bulan itu saya telur, terus daging-daging, dan saya mengurangi porsi nasi atau karbohidrat. Dan ternyata itu badan saya memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri akhirnya Bapak Ibu ya. Tubuh saya menyesuaikan diri, tapi saya dengan asik dan menikmati prosesnya gitu. Sampai di sekarang saya sudah bisa punya berat badan yang cukup bagus gitu ya. Walaupun masih perlu waktu yang cukup panjang karena tidak mungkin gitu ya dengan waktu yang singkat membuat berat badan berkurang sementara kita kan makan dari kecil ya, kita dari kecil dengan gaya hidup yang tidak bagus, gaya hidup yang sangat jelek, makan nasi banyak-banyak dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya menumpuklah lemak gitu. Nah, karena itu saya percaya bahwa nggak ada sesuatu yang instan ya. Walaupun dengan sudah mengubah pola makan, tapi saya menikmati prosesnya itu. Akan sangat panjang, tetapi sangat bagus buat ke depannya. Bapak Ibu teman-teman, di sini saya melihat sekali bahwa bagaimana Tuhan itu bukanlah seseorang yang apa namanya simsalabim abrakadabra jadi gitu ya. Tidak, Bapak Ibu. Semuanya itu adalah proses, semuanya itu adalah berjalannya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Walaupun senakal-nakalnya kita masih tetap suka buat dosa gitu, masih suka curang, masih suka menyimpang dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, dengan sebegitu nakalnya kita pun Tuhan tidak yang namanya menunggu gitu ya. Tapi Tuhan akan jedar diri kita dengan masalah. Dan ketika masalah itu datang, itu membuat kita seperti sadar gitu ya bahwa oh ya sudah salah nih gitu, sudah tidak sesuai dengan
apa, dengan standarnya Tuhan gitu ya. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari pun akhirnya mengalami sendiri gitu ya, apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di penghujung tahun ini saya mengalami itu semua gitu ya. Dan seolah-olah akhirnya dalam 1 bulan ini terakhir, saya hanya belajar berserah, dan dalam banyak hal tidak mau menuntut lagi, tidak mau ngoyo lagi, tidak mau bersikeras lagi. Pokoknya sesuatu yang menurut saya tuh menghabiskan energi saya tidak melakukan lagi. Tapi saya mau belajar bahwa apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam semua ketetapan yang terjadi di dalam kehidupan saya real, saya menerima itu sebagai sesuatu yang menjadi bagian saya. Saya belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah bagian saya, itu adalah kepunyaan saya. Tapi sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang menjadi angan-angan saja gitu ya. Misalnya angan-angan pengen punya uang banyak gitu ya. Tapi ya kenyataannya yang bukan, kita nggak punya uang banyak, cuma punya uang cukup gitu. Nah, berarti uang cukup ini yang menjadi bagian saya untuk saat ini. Dan belajar untuk berserah. Ada satu kata yang apa? Ada hal yang membuat saya itu terpikir gitu ya. Apa sih bedanya antara berserah dengan pasrah gitu ya. Saya berpikir bahwa kalau berserah itu artinya ya kita menetapkan diri untuk memberi sepenuhnya pada apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita gitu. Tapi dengan melakukan bagian kita gitu. Berbeda dengan pasrah Bapak Ibu ya. Artinya kalau pasrah ya udah deh, ikut deh gitu. Ada emosi di dalamnya yang emosinya itu apa ya? Tidak mau menerima gitu ya. Aslinya tidak menerima dan mengelawan gitu ya. Dengan apa yang kita bisa. Makanya dengan kita ketika pasrah, oh, ya udah deh, apa yang Tuhan mau aja deh gitu ya. Ada rasa um, tidak setuju di situ ya dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi kalau berserah, kita setuju sama apa yang sudah Tuhan tetapkan yang menjadi bagian kita, yang menjadi porsi kita. Dan kita kerjakan bagian itu tanpa mengeluh, Bapak Ibu. Saya ngelihat bahwa ketika segala sesuatu dikerjakan dengan keluhan gitu ya, hasilnya itu tidak berdampak baik buat apa yang dikerjakan saja, tapi ada dampak yang tidak baik untuk diri gitu ya. Seperti sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu tapi dengan dalam tanda ketip mengeluh gitu. Berbeda dengan ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan benar-benar on fire gitu ya, benar-benar full gitu ya. Aku lakukan yang terbaik gitu. Yang menjadi bagian kita itu tuh hasilnya tuh double dapatnya. Walaupun saya belajar untuk berserah Bapak Ibu teman-teman, dan saya ngalamin sesuatu yang mujizat yang buat saya tuh wow gitu ya. Bener-bener gak ada uang nih gitu ya. Tapi saya belajar untuk berserah. Ada aja Tuhan berkati gitu. Ada aja Tuhan kasih. Dan setiap kali Tuhan beri, Tuhan kasih gitu. Saya kasih sebanyak-banyak buat istri saya. Dan saya belajar bahwa oh, inikah yang namanya itu berserah gitu ya. Artinya menyerah kepada ketetapan Tuhan, dan segala sesuatu yang saya punya, yang saya miliki, pekerjaan, keluarga,
keuangan, bahkan aset yang ada, itu bukan menjadi sesuatu yang membuat saya tuh berkecil hati ataupun berbangga diri. Tetapi itu membuat saya merasa cukup. Dan saya tahu Bapak Ibu teman-teman bahwa untuk berada di posisi ini tuh tidaklah mudah gitu ya. Banyak sekali proses di dalamnya. Mulai dari apa namanya menerima kekurangan diri, menerima kesalahan diri, mengakui kekalahan, mengakui kegagalan gitu. Oh, saya sempat beberapa kali saya bilang, saya gagal nih, saya gagal Tuhan. Ngerasa gagal jadi seorang suami dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya saya belajar untuk menetapkan diri untuk berserah gitu. Dan dengan seperti itu ada suatu jalan yang mana di hati kita itu ngerasa anteng, hati kita ngerasa tuh tap gitu ya. Tap itu artinya hati kita tuh punya keteguhan gitu ya. Walaupun kita tahu di sekitar kita kayak goyang gitu kan. Banyak masalah nih. Kalau ini jadi kayak gini, kalau ini jadi ada kecemasan, kekhawatiran muncul gitu ya. Tapi dengan kita berserah sama Tuhan, ada kekuatan di dalam hati itu kayaknya anteng aja itu gitu ya. Aman kok, bisa kok gitu. Walaupun ya secara pikiran manusia nggak mungkin bisa aman dengan posisi kayak gitu gitu ya. Tapi ada keteguhan yang Tuhan kasih di dalam hati kita ketika kita melakukan yang namanya berserah, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya dapatkan, saya peroleh 1 bulan terakhir ini, Bapak Ibu teman-teman. Tidak menjadi suatu kebanggaan buat saya apa yang saya alami gitu ya. Karena ini ada suatu kebodohan yang saya alami gitu ya. Gaya hidup yang tidak baik, suka makan makanan sampah gitu. Seperti karbohidrat, hal yang berlemak, gaya hidup yang tidak bagus gitu ya. Tidak ada olahraga dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi suatu kesaksian juga buat Bapak Ibu teman-teman dan lain yang mendengarkan Street Justice ini. Kiranya kita sama-sama untuk mengembangkan diri, kapasitas kita mulai dari satu langkah yang paling mudah, yaitu ketika bangun pagi, apa yang kita kerjakan. Bangun pagi, apa kita mengolah diri atau scrolling medsos kita. Itu juga sebuah pembelajaran buat saya pribadi, dan ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita 2024 kita lalui, dan biar 2025 menjadi sesuatu awal yang baik untuk kita mempunyai pola hidup, gaya hidup yang lebih baik, dan Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.